Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kita Lintas Buana berkolaborasi bersama Abji Jabar. Beraksi nyata. Perkenalkan semuanya, saya Bahri di sini dan di depan saya ini ada om-om keren nih. Mungkin boleh diperkenalkan satu-satu nih, mulai dari om yang dulu nih. ya. Oke, perkenalkan saya Eko Nugroho, Kabid Pengembangan SDM dan Pelatihan dari PPW Abji Jabar. Oke. Perkenalkan, saya Denis Pramana Putra, saya Kabid Pengembangan Wilayah 2 BPW Abdi Jabar. Oke Om, kalau Om yang ini pengurus Abji. Kalau kami ini Abji itu punya paguyuban. Paguyuban ini adalah instrumen yang dibangun sama Abji mengumpulkan ISP yang ada dalam satu wilayah. Di Jawa Barat ini ada beberapa paguyuban dan salah satunya adalah paguyuban yang kami beri nama Paguyuban Suci Ayu Majak Kuning atau Paguyuban Panturai X, gabungan dari 6 kabupaten, yakni Kota Kabupaten Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Sekarang member kita ada 40 ya, mereka ya. 40 persis 40. Dan kebetulan tahun ini karena kepengurusnya cuma setahun sekali diganti Om. Kayak panitia kurban kami nih. Dan akan jadi ketua lagi ya? Ya, jadi setahun ini saya ketuanya. Oh, Tapi kebagian atau dipilih nih? Di veto Om. disuruh. Oh, mereka inilah. Iya. Langsung dipilih A1 ya om? Iya. Kita langsung narasinya aja dulu nih om. Silakan. Internet cepat itu sekarang bukan lagi nilai tambah tapi standar. Pertanyaannya, apakah infrastruktur dan manajemen network kita sudah siap menghadapi pertumbuhan yang semakin besar? Selamat datang di Roadshow Advanced Management Network Infrastructure FTTH kolaborasi Abji Jabar dan Lintas Buana. Untuk sesi pertama ini kita mulai dengan realita industri ISP saat ini. Nih om, saya ada beberapa pertanyaan nih om. Mungkin omnya bisa bantu jawab juga sih. Soalnya kan ini industri ISP nih yang lagi hangat-hangatnya. Siapa tahu ini menarik buat om-om pada nih. Customer sekarang maunya internet cepat dan stabil, tapi di lapangan om, banyak ISP yang masih struggle dengan menjaga kualitas. Menurut om pada nih, akar masalahnya ada di mana? Dia lewat aja. Menurut om sekalian, akar masalahnya ada di mana tuh? Kang Denis mungkin Permasalahannya internet yang cepat. Iya. Tapi realitas sekarang tuh ISP lagi struggling gitu loh, kayak berusaha banget untuk menjaga kualitasnya. Menurut om sekalian, akar masalahnya ada di mana? Apa ini? Iya, ini pertanyaannya menarik sih sebenarnya. Kalau akar masalahnya di mana? Pasti banyak nih masalahnya. Tapi kan tadi yang di-highlight adalah ISP saat ini ingin banget untuk meningkatkan kualitasnya dan dihubungkan dengan ketersediaan atau mengenai infrastrukturnya. Betul Om. Jadi di industri ISP kami saat ini kita ini sebetulnya kena dampak dari banyak pemberitaan belakangan ini yang dipelopori oleh 1-2 operator begitu ya, dan mungkin mendapat dukungan juga dari regulator begitu, bahwa internet itu sekarang kecepatannya itu harus tinggi, bahkan sudah tidak lagi puluhan tapi udah ratusan Mbps. Nah hal ini membuat ISP lokal itu sebagian besar juga terkaget-kaget, karena selama ini sementara ini dengan harga yang mereka mau tidak mau pasarkan ya, karena kalau mereka harganya lebih atas, mereka akan bersinggungan dengan ISP nasional, itu akan membuat kompetisi mereka menjadi tidak menarik. Sementara ini kan banyak ISP lokal kita tuh harganya agak sedikit bottom price begitu ya. Pada saat dituntut harus speednya tinggi karena pengaruh berita-berita tadi, ini membuat kita kaget semua. Beberapa kita tidak siap karena infrastruktur kita. Misalnya dari yang Lintas Buana pasarkan nih, misalnya dari perangkat kita masih perangkat yang minimalis, yang belum support 10G, yang masih 1G dan yang low budget gitu ya. Tiba-tiba harus menyediakan internet tinggi itu challenge yang luar biasa. Tetapi ya
ISP lokal kan tetap harus tumbuh ya, karena mereka yang paling banyak sebenarnya memberikan pelayanan yang lebih natural, lebih spontan. Kalau bicara waktu, mereka lebih cepat, lebih responsif begitu. Ya memang ini tantangan, akar masalahnya memang ada tuntutan untuk kita segera secepat mungkin menaikkan kapasitas yang kita jual ke pelanggan. Memang ini sangat instan nih, beberapa infrastruktur kita juga harus diakui belum terlalu siap. Dan lagi yang menarik, ketersediaan metro ethernet atau konten dan lain sebagainya juga masih cukup mahal loh Pak. Dan ini juga salah satu masalah untuk membentuk harga atau membentuk speed yang tinggi itu. Dari saya pengantar gitu aja kali Pak Dedi. Atau Pak Dedi ada pandangannya? Pandangannya saya sih paling gini, karena kalau dari asosiasi pasti kita pengennya kan semua yang ada di ekosistem internet ini jadi jauh lebih baik lah ya. Nah makanya dari ABJI pun kita selalu berkolaborasi nih. Makanya kenapa sih dibentuk kayak setiap wilayah itu ada paguyuban. Nah salah satunya ini kita bentuk kolaborasi biasanya. Karena kadang dari ISPA dia nggak punya infrastruktur di wilayah B. Nah itu jadi kolaborasi. Bisa dibilang ini sebagai survival kitnya kita lah, supaya bertahan di ekosistem ini gitu. Salah satunya itu sih kurang lebihnya. Nah di paguyuban ini nggak cuman kita kolaborasi, maksudnya banyak yang kita kolaborasikan, kayak misalkan kita mungkin bisa open access ya Pak, atau bisa kita sharing konten juga gitu. Nah jadi hal-hal kayak gini juga harusnya bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain buat ayo lo gabung di acara-acaranya paguyuban, mungkin gitu sih, acara-acara wilayah atau acara-acara ABJI itu salah satunya sih kurang lebih itu dong. Ya mungkin kalau dari saya sih memang lebih ke pelatihan ya, memang teman-teman dari ISP ini kan kadang hadir lebih banyaknya dari sisi teknis. Nah, kita harus upgrade skill ya kalau mau bersaing dengan mungkin ISP yang besar gitu kan. ISP lokal juga harus bisa, dari sisi SDM-nya pun juga harus naik tingkat gitu. Makanya dengan adanya pelatihan ini gitu kan kita sangat mendukung banget ya gitu untuk meningkatkan knowledge dari teman-teman ISP lokal sendiri gitu. Itu sih. Kalau menurut pandangan Om nih, kan Om juga sebagai ketua paguyubannya di Suci Ayu Majakuning nih. Kalau untuk teman-teman ISP-nya sendiri pada solid nggak sih kalau paguyuban Suci Ayu Majakuning ini Om? Kalau pertanyaannya solid dalam arti kebersamaan dan segala macam, jangan salah. Ini adalah salah satu paguyuban paling solid. Paling solid nih, Suci Ayu Majakuning. Slogan kita aja Om. Apa nih? Ini harus di-highlight ini slogan kita ini ya. Slogan paguyuban kita tuh berteman. Berteman. Bukan begini bertemannya, berteman. Kayak Goku sama Vegeta gitu. Iya. Tapi betul Om, ini beneran. Kalau ditanya solid, komunikasinya, relasi antar ISP ini luar biasa di paguyuban ini. Cuma memang itu tidak berarti memutus atau menutup kompetisi. Dan kompetisinya juga cukup baik juga, cukup hangat juga. Fair play ya. Fair play-nya bagus. Tapi memang terlindung oleh karena keguyuban dari pimpinan-pimpinannya dalam paguyuban ini cukup solid. Jadi relatif aman lah. Tidak ada friksi yang terlalu serius begitu. Ya, jadi dengan adanya paguyuban ini bisa menjaga komunikasi teman-teman yang Ini saya bilang Pak, paguyuban ini cara cerdiknya pengurus ABJI. Jadi kita bikin wadah. Berarti memang ABJI Jabar nih harus dicontoh buat panggil-panggil lain nih Om. Cerdik-cerdiknya mereka Pak. Jadi biar pengurusnya banyak yang ngebantu, dibikin paguyuban. Saya pakai kata cerdik ya, mudah-mudahan tidak salah katanya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Banyak nih ISP fokus tambah customer, tapi juga lupa untuk memperkuat manajemen infrastrukturnya juga nih. Seberapa bahaya sih Om kondisi kayak gini nih? Repot lah itu pastilah. Sekarang kalau misalkan anggaplah kita punya Hompas banyak, tapi kita manajemen di dalamnya nggak beres. Nah, ini PR. Ini sering banget terjadi mungkin di ISP lokal karena belum proper mungkin ya dari manajemennya dan lainnya. Kadang kita punya Hompas misalkan 2.000, anggaplah ya. Punya 2.000 Hompas, yang Home Connect udah 1.500. Kadang kita nggak tahu nih masing-masing portnya bagaimana kalau manajemennya nggak benar. Ini terjadi mungkin di hampir semua ISP lokal maupun yang
Saya nggak tahu kalau sudah jadi nasional seperti apa ya. Tapi kalau di lokal mungkin ini masih jadi masalah klasik ya mungkin ya. Iya. Kayak kok kayak gini gitu. Manajemen internal itu kan jadi pondasi ya sebenarnya ya. Salah satunya adalah mungkin dibantu dengan adanya sistem billing, aplikasi untuk manajemen semua yang ada di internal kita. Kompas banyak, tapi secara manajemen internalnya juga bukan juga kan. PR banget. PR banget itu pasti. Datanya tidak akan valid jadinya nantinya. Pelayanan pun akan berpengaruh juga nantinya. Kalau bicara menunjang infrastruktur pasti itu. Makanya ya dengan adanya workshop, roadshow-nya Les Buana Ban sama Abdi ini mungkin bisa membuka mindset para pemilik ISP supaya yuk kita upgrade lagi nih, selain knowledge yang di-upgrade, kita juga upgrade ke software-nya, Manajemen infrastrukturnya gitu. itu bisa jadi seperti itu. Menarik nih jawaban dari om sekalian nih. Tapi kalau di Abdi Jabar sendiri ini ada beberapa wilayah sih, Om. Kayak misalnya Cirebon nih, ikut wilayah Suci Ayu Majakuning. Selain Suci Ayu Majakuning emang ada lagi nih? Kalau di wilayah, jadi Abdi Jabar tuh sekarang kita terbagi jadi dua wilayah. Dan masing-masing wilayahnya tuh punya masing-masing kabit. Nah kebetulan saya di kabit pengembangan wilayah 2, itu saya mengakomodir beberapa kota. Itu ada Karawang, Purwakarta. Ini jadi satu paguyuban, namanya Karawang Purwakarta. Kemudian ada Subang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Ini jadi satu paguyuban juga, namanya Suci Ayu Majakuning atau Pantura IX. Dan terakhir ada Garut, Tasik, Ciamis, Banjaran, sama Pangandaran. Ini masuknya ke paguyuban Krian Timur, dan itu masing-masing ada di wilayah saya juga ya, di pengembangan wilayah saya. Nah, ada lagi di wilayah 1 itu beda kabit. Nah, saya sebut dikit lah ya. Ya. Ada beberapa wilayah juga yang itu dikelola juga, diakomodir sama kabit wilayah 1. Itu ada Bodebek, kemudian Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya, termasuk Cimahi, Soreang, dan Sumedang. Nah, itu dikelola oleh Kabit Pengembangan Wilayah 1 wilayahnya. Nah, itu makanya kenapa sih tadi Pak Dendi bilang ini cara cerdik dong. Cara cerdiknya pengurus periode ini adalah kita bikin instrumen yang sekiranya itu teman-teman nggak terlalu jauh gitu loh kalau untuk kumpul, mendekatkan. Jadi kita jadi satu kota dan jadi paguyuban. Kita mendekatkan kota-kota yang dekat-dekatnya jadi satu paguyuban. Tujuannya supaya kita bisa solving problem lebih cepat, atau mungkin agenda-agenda yang tidak terlalu jauh ya. Biasanya kan Abdi Jabar itu lebih sering itu acaranya di Bandung. Gitu. Nah, ini kita coba di wilayah masing-masing supaya kurang dekat ya. Kurang dekat ya. Oh, muka gantengnya nggak kelihatan. Oh iya. Jadi kita coba dekatkan yang lebih dekat supaya lebih cepat menyelesaikan masalah dan lain-lain. Makanya ada pada ini di sini. Saya. Ada pada ini, makanya Ketua paguyubannya. Paguyuban masing-masing wilayah itu kita punya paguyuban yang tidak tua gitu. Jadi lebih cepat penanganan masalahnya. Kalau untuk Pak Denny sendiri, Ya. ini punya ISP atau gimana Pak Denny? Sama Pak, saya juga punya ISP. Iya. Karena terima kasih udah nanya, berarti saya boleh sponsor ya. Boleh. Bapak Iya, yang berdua sebenarnya- nggak ditanya kan, Pak? Oh ya, nanti kita sponsorin masing-masing. Boleh. Ya saya juga pimpinan ISP. Kalau saya bukan pimpinan ISP nggak diaku, saya jadi anggota. Ya tapi saya dari PT Internet Keluarga Indonesia. Terima kasih loh ya acara ini ya, Lintas Buana bareng Abji ini bareng Pak Eko. Keren loh, anggota saya pada ikut. Terima kasih. Dan belanja juga. Bisa berbagi ilmu kan. Ikut juga. Ikut juga. Oh Bapak pimpinan ISP juga? Saya bicara aja Pak. Makasih loh, ini murah-murah loh, beneran loh, standnya loh. Keren. Apa roadshow ya? Berapa banyak roadshow? Kurang lebih kita nanti agendanya bakalan di 6 kota Jawa Barat, Pak. Sampai akhir tahun, Pak. Sampai akhir tahun. Planningnya sampai akhir tahun ke wilayah-wilayah paguyuban itu tadi. Tapi kita nggak bisa nge-spill satu-satu nih, Pak. Oh iya. Nah, kita baru bisa nge-spill satu doang karena ini memang pembukaannya. Oh ini pembukaan. Iya. Oh, Tapi masih rahasia. iya masih rahasia. Terang loh, Biar banyak- teman-teman Abdi Jabar nih pada penasaran juga kan Ini sama barang yang acaranya. ditawarinya tidak hanya bagus, ada skema bayar juga yang cak. Nah, Iya. itu dia kan ini. Itu yang dicari ya. Iya, ini ya. Saya kesini mau itu, Pak. Itu 24.
Nggak boleh Pak, spill juga Pak. Jangan di-spill ya Pak, rahasia kita. Kalau teman-teman penasaran kan bisa datang langsung ke sini. Oke, kita langsung menuju ke sesi 2 nih Pak. Mengenai Advanced Management Infrastructure FTTH. Kesalahan manajemen jaringan apa yang paling sering ditemuin di lapangan? Nortek bahasa. Kalau dari Pak Eko sendiri nih sebagai kabit pelatihan nih. Lu bicara bukan pelatihan lagi, udah teknis ini. Udah teknis ini. Udah teknis sekali ya. Kesalahan teknis di lapangan ya, Iya. jaringan ya. Ya kadang memang ketika kita tidak berpegangan dengan SOP lah ya. Setiap kegiatan itu baiknya kan memang internal ada SOP gitu. Yang jelas adalah satu memang dari pengalaman yang sudah adalah labeling dan pendataan pelanggan di FTTH tersebut, di ODP atau di core kabel ya. Nah itu akan sangat merepotkan ketika memang terjadi kendala. Itu penting banget terkait pendataan core dan pendataan labeling pelanggan gitu. Jadi memang kenapa kita harus upgrade and base adalah ya di situ. Data core, data pelanggan, data ODP itu harus kalau bisa basic semuanya. Itu tuh akan membantu kita ketika memang kita ada kendala itu harus karena itu yang basic di situ sih. Mudah maintenance. Udah main juga Terdata. itu. Cuman memang tim di lapangan kadang kan suka ngejar cepet ya. Iya. Dia labelnya lupa. Data core-nya gangguan, asal ambil core dulu deh gitu, core ini dulu dipakai. Nah itu Pak. Lupa nggak didata lagi. Nah itu penting. Itu yang terjadi kan sih. Lagi kalau misalnya lagi SKS nih Om, sistem kebut semalam kan. Saya Bangun sandi gitu ya. saya punya tambahan jawaban. Apa tadi kesalahan apa gitu? Iya. Nah, Boleh nih. Kesalahan rencana. planning, Iya Pak. Planningnya ke sono, beloknya ke kanan. ternyata yang laku sebelah sini. Ah, itu modal masalahnya. Investment. RAB-nya nambah dong berarti. Nambah. Karena nggak sesuai planning. Nah, tapi Seringnya. kalau harganya murah kayak di shop kayak gini Nah, masih maksud saya membantu. begitu. Ini curhat jadinya. Curhat jadinya. 24-12 itu tadi ya. Iya, cocok udah. Ya kita sih berharap lintas Buana dengan bikin talkshow gini paham lah maksud kita gitu. Sebenarnya bisa jadi masukan sih buat teman-teman lintas Buana. Masuk Pak Eko. Yang penting kan kita win-win solusinya. Kalau urusan cincang-cincang kan bisa Iya gitu. Tapi kesalahan rencana itu banyak Pak Denny. Beneran loh. Kita yang maaf ya, yang ISP lokal yang modalnya terbatas Pak. Kadang planningnya by intuition kan. Iya. Pendesa itu tarik. Ternyata pelanggannya cuma berapa orang saja. Beda bisnis plan ya. Beda bisnis plan. Dan karena keterbatasan capital, maka benar-benar harus intuisinya itu harus kuat gitu. Ke situ ya pokoknya harus berhasil. Ketika itu tidak berhasil, itu bakal jadi masalah buat ISP lokal kembali. bumerang ya soalnya ya. Apalagi kan kalau untuk narik kabel pasti butuh modal yang cukup gede kan. Iya, Karena butuh kabel backbone yang jumlah core-nya pasti lebih dari 4 bahkan. Dan Das Buana pun mengakomodir itu kan. Nah, itu ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jangan tegang, santai aja, jangan tegang. Iya. Ini sebenarnya saya yang tegang nih Pak. Kenapa Apa kita gantian yang nanya? Karena gitu. Kita aja yang Tukar nanya. tempat duduk ya. Enggak, langsung kita nanya diskonnya berapa hari ini? Kalau untuk diskon spill-nya nanti di belakang aja. Oh, berarti Bisa buat langsung yang lain sama bisa pada Om ya? kepo nanti ya. Iya. Yang cara selanjutnya di mana gitu kan. Iya. Oke. Ya, masuk. Tapi seru juga ya Pak, talk show sebelah kolam renang gini. Ya, nggak Kiranya kelihatan kan fresh kalau terus. renangnya. Nggak kelihatan. Tapi suara airnya ada gitu. Suara airnya ada. Ini boleh ya? Aku mau berenang. Iya, Kirain mau berenang. tanggung ya Pak. Ini Pak, banyak engineer atau NOC masih bekerja secara reaktif. Kayak dalam arti mereka nunggu ada problem dulu baru ada kerjaannya nih. Betul. Ya. gimana Cara merubah mindset ini? Kalau dari umum sekalian gimana nih? Mau siapa dulu yang jawab? Pak Eko dulu ya. Mangga. Saya lagi. Bang ini kayaknya bapak deh. Bang, kalau pertanyaan teknis harus dilemparnya ke Pak Eko kelihatannya ya. Kenapa Eko orang teknis soalnya. Kalau ini mengenai tata cara milih hewan kurban, boleh lah. Oh gitu ya. Kita bagian ya Pak Eko. apa ya, balik lagi memang SOP tadi lah ya. Jadi salah satunya adalah
kita kalau pengalaman saya sih menggunakan software monitoring ya gitu. Jadi software monitoring itu penting banget buat kita dikala memang nggak harus NOC-nya itu reaktif. Jadi biar NOC aktif adalah yaitu tadi kita bantu dengan menggunakan software monitoring ya gitu. Mungkin dengan adanya acara ini, workshop ini, mungkin NOC akan lebih bisa terbuka. Gimana kita melakukan pelayanan terhadap pelanggan ya. Jangan sampai pelanggan dulu yang komplain, tapi kita dulu yang menginformasikan ketika memang ada kendala. Jadi kalau di saya sih kita bantu dengan adanya software lah. Gitu. Baik software itu lah ya. Gitu. Biar mempermudah ya. Biar mempermudah gitu. Lebih Jangan ke situ sampai sih. nunggu pelanggan komplain dulu Iya. sampai telepon-telepon ya Om ya. Ada software yang buat monitoring juga nggak? Oh, nggak tahu kalau itu. Kita cuma jual kabel. Barangkali menyediakan kan ya gitu kan. Soal bisa pertanyaannya kita nanya pakai. itu soalnya. Saya pikir Barangkali ada solusi gitu Iya, ya. mungkin cari referensi aja sih. Kalau Ini referensi kan ide saya- bisnis juga nih Om. Kalau referensi saya nambah. Ya, boleh. Persoalan NOC reaktif itu Iya. masih terjadi di mayoritas lah. Semua. Dan saya pikir ini sudah jadi masalah yang luar biasa. Ketika standar layanan kita sudah bergeser dari speed, everything about speed ke experience. Pengusaha atau perusahaan-perusahaan ISP itu berkewajiban untuk memastikan pelanggan memiliki journey pengalaman yang semuanya menyenangkan. Nah, NOC yang reaktif itu salah satu faktor yang kelemahan sekaligus menjadi ancaman buat sebuah perusahaan ISP semacam kami. Kami sendiri, walaupun skala kita masih lokal, juga merasakan masalah yang sama. Software manajemen yang tadi Pak Eko sampaikan itu sudah menjadi request mutlak. Gitu. Kalau ini menjadi saran buat Lintas Buana, bolehlah dipikirkan. Sambil saya tambahkan satu lagi, yakni penggunaan artificial intelligence. Satu lagi penggunaan AI yang bisa di-create untuk melaksanakan tugas-tugas mitigatif, bukan tugas-tugas reaktif. AI yang bisa melakukan monitoring, masuk ke router-router kita, masuk ke onu-onu pelanggan, dan kemudian melakukan mitigasi secara real time dan sekaligus memberikan rekomendasi. Nah, membangun aplikasi atau membangun semacam agent AI agent berbasis artificial intelligence itu sekarang lagi mulai menjamur nih. Dan mulai Lintas Buana nggak boleh ketinggalan nih. Bahkan beberapa ISP itu sudah membangun sendiri. Iya. Sudah tidak mau lagi menggunakan vendor. Kenapa? Karena antara kami saja nih bertiga itu punya standar layanan yang berbeda. Kan, jadi kalau menggunakan AI atau menggunakan software monitoring dan plus AI sekalipun dari vendor belum tentu bisa kompatibel dengan standar layanan kita. Gitu. Tapi memang harus Sekarang upgrade-nya kayak gitu. Upgrade-nya ya sudah mulai dilakukan beberapa ISP lokal ataupun mungkin ISP besar ya. Itu dia sudah menggunakan juga sistem AI. berbasis AI. Ya, gitu sudah berbasis AI. Mungkin kalau yang sekarang masih existing mungkin pernah dengar kayak omnichannel bot lah gitu loh. Nah, itu juga sama kan yang balas juga AI sebenarnya. Cuman mungkin sekarang sudah mulai dikembangkan oleh beberapa mungkin developer ya. Dan sudah digunakan di beberapa ISP. Itu sudah berjalan itu. Makanya kenapa sih butuh adanya pelatihan? Nah, ini salah satunya. Jadi supaya mindsetnya pengusaha itu nggak ketinggalan. Kita tetap ngikutin perkembangan zaman dan ikutin perkembangan teknologi. Boleh juga nih Pak Kabit kalau gitu dibikin pelatihan mungkin Lintas Buana yang support. Pak. Makanya itu. Pelatihan untuk membuat tadi NOC reaktif tadi menjadi NOC mitigatif dengan tambahan artificial intelligence. Nah, itu bisa menarik, Pak. Itu rame Pak. Sponsornya udah ada Pak. Sponsornya udah ada Masukan ini. yang bagus itu. Masukannya atau mungkin kita langsung gas tahun ini juga Pak. Jimmy ada mau kabinnya. Seru nih kita sama Jimling tuh main gas-gas aja Pak. Iya, gas aja pokoknya. Nggak mungkin agenda tahun depan aja sih. Itu bakal Jangan menarik sih. begitu siap support, Zimlingnya udah pakai AI juga kan gitu. Nah, iya. Atau jangan-jangan besok kalau misalnya podcast lagi udah jadi robot nih. Pak Eko bener Pak. Jadi OLD atau apapun yang dibangun sama Zimling itu bisa memberikan feedback Pak ya harusnya ya. Ketika terjadi anomali, ada redaman yang turun, ada traffic yang penuh. Bener Pak, menarik Pak. Saya siap jadi peserta deh kalau ada Nggak cuma pelatihan. infrastrukturnya aja berarti sampai software-nya. Software-software Jadi, sampai ke mungkin perangkatnya. itu buat kedepannya di Jimling seperti itu. Bisa sih. Jimling Makasih Taswana banyak kok Lim atas Jimling. masukannya. Saya langsung nyebut ke Jimlingnya. Tapi emang berarti teman-teman Abji Jabar nih masukannya apa ya? Kayak Apa? maksudnya
Kayak langsung cetas gitu loh. Buat Poin ya, langsung kita on poin. Inovatif, Gitu ya. inovatif, bener. Gimana? Semua sama, semua Oh, sama. cerdik, Pak Kabid yang Semua ngomong. sama, Iya. cerdik emang salah satu Cerdik. cerdik gitu tadi. Sama ya. Semua sama. Mungkin yang membedakan hanya inovasinya saja. Iya. Inovasinya beda. Karena kan masing-masing wilayah kan kita juga pasti ngikutin kulturnya, ngikutin Iya, mau gimana ngikutin. gitu. Kita nggak selangkah lebih nggak sama aja. Sama aja semuanya. Yang penting kan Yang penting guyup. Guyup. Kalau kita yang penting guyup. Kolaborasi. Guyup, kolaborasi itu. kita lanjut nih ke sesi selanjutnya. Banyak Kita lanjut ya. ke sesi 3 nih, Om. Isu yang paling relate dengan audiens. Menurut Om-om sekalian nih, kesalahan kecil apa yang paling sering menyebabkan gangguan besar di jaringan ISP? Ada nggak? Kayak sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit tuh. Ada nggak? Pak Denis ngalamin Saya semut, Pak. Masuk ODP ya? Itu penyakit yang udah nggak aneh itu. Itu kan faktor ini ya, kita nggak bisa prediksi kalau itu alam itu. alam itu lebih ke force major itu mah. Sama mungkin ini sih, mungkin ada di beberapa kalau bicaranya kendalanya apa, mungkin ada di beberapa wilayah yang saya tahu ya, termasuk saya pun ngalamin. Ya ada kayak misalkan pencurian splitter, pencurian ODP. Nah ini juga ini suatu masalah yang kecil tapi nanti akhirnya akan jadi besar gitu loh, karena kan berimpact ke layanan kita. Ya harapan saya sih kita terus kolaborasi ya Pak, karena kadang kita bisa tahu ada permasalahan ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kayak contoh misalkan Pak Eko ODP-nya ternyata dicuri sama oknum ya kita bicaranya. Itu kalau memang ada tim saya yang lewat bisa ketahuan gitu loh. Jadi nah itu fungsi kolaborasi juga itu salah satunya. Menyampaikan informasi ya. Betul. Jadi Sama-sama tahu oh ini ODP-nya si A, ini ODP-nya si B gitu. itu pencurian ODP, splitter, kadang mungkin ada persaingan usaha juga. Ini mah jelas, maksudnya kadang-kadang kabel ada yang dipotong kah atau dengan karena persaingan usaha ya kita bisa main itu. Udah ada asosiasinya, ada paguyubannya juga. Ini Iya. jadi lebih mantap. Jadi komunikasinya akan jauh lebih baik sih menurut saya sih kalau kayak gitu. Kalau kendalanya itu tuh, nah kalau dari Pak Eko gimana? Biar lebih lama nih. Kendala dari kecil bisa jadi bukit. Sampai Iya. Pak Eko mikir saya nambah satu lagi. Apa ya? Ini biar lintas buana yang jawab. Kita lagi ada masalah beberapa ONU itu riset ketika mati listrik. Saya belum ketemu tuh penyebabnya apa. VMware-nya ori nggak Pak Denny? Nah itu satu kali terjadi di banyak ONU Pak. Oh jadi dia nggak redial ya, budek jadinya. Redial. Jadi Di banyak riset, OLT. jadi riset ke awal lagi, udah Iya. pastilah gitu Iya, kan. iya. Itu Saya pertanyaannya ada belum ke ketemu VMware-nya. belum ketemu polanya tuh Pak Eko. Apakah ini OLT tertentu atau ONU tertentu? Kalau Tapi itu belum ngalamin kalau saya. saya banyak Pak. Begitu. Nanti kita diskusinya japri aja ya. Nah, ini apa mungkin perlu Barangkali lintas diskusi buana nanti. punya solusi. Sekalian gitu, Pak. sharing gitu. Kalau boleh tahu ONU apa nih, Om? Boleh sebut Pak? Gitu Pak. Atau ONU ini, Om? Biarin aja ya di kelihatan gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang seperti itu kali ya. Ya. Mungkin salah satu juga ada konfigurasinya sih. yang supaya dia nanti redialnya bisa langsung ada konfigurasinya sebenarnya. Semua harusnya juga dari lintas buana ngasih tahu dong. Ya, Harusnya. kalau untuk Zimling sendiri Om ya, ini biasanya kendalanya bisa di hardware ataupun softwarenya Om. Kalau semisalnya nih, ONU Zimling contohnya nih, kalau kita belum update firmware, kita kan jadi apa ya, ONU-nya ini jadi hitungannya kurang stabil kalau misalnya belum di update firmware. Contohnya kalau untuk firmware yang terbaru nih Om, untuk ONU Zimling sendiri ya, firmware yang terbaru ini setelah ada masukan karena ada teman-teman itu kendalanya sama ngeriset sendiri Om, terus no internet, pernah nggak ngalamin gitu? Nah itu kalau di ONU Zimling itu karena DNS dari ONU Zimlingnya itu masih ikut ke ONU-nya Om. Gimana? DNS. DNS dari ONU-nya masih ikut ONU-nya, bukan langsung ke routernya. Nah setelah kita tahu tuh penyebabnya gara-gara itu sebenarnya. Upgrade ke VMware-nya. Ya, Solusinya kita update firmware Yang terbaru. yang otomatis DNS ONU-nya ini langsung ikut ke router. Ke router MikroTik. Jadi nggak Jadi komit. langsung di ikut atasnya. Cloudflare atau enggak Google DNS Itu gitu. Google DNS kita sendiri kan gitu. Ya kayak gitu.
Ternyata memang kendalanya di situ, Om. Masuk akal. Kita Ya, coba Pak. jujur-jujuran aja Om, ya. Pasti kendala tuh pasti ada Om. Iya. Nggak ada Nggak produk yang 100% lah ya. Iya, nggak ada produk yang 100% Ya, sempurna. internet pun juga SLA kan paling mentok 99,5 Nggak ada yang 100%. ya, nggak ada yang 100 kan Iya. gitu internet juga kan. Kesempurnaan milik Allah, bro. Sama Android Backbone. Ini sama. Saya dari tadi jadi moderator aja banyak salah ngomongnya ini. Nggak ada yang sempurna. Makanya kita gantian kita yang nanya. Tapi makasih banyak ya Om, udah ngeluangin waktu ini. Sama-sama. Om-omnya juga Sama-sama. pada seru sekali, juga udah pada seru sekali. Om-omnya juga pada seru ini. Makanya terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan random aja sih. Masih ada Om, terakhir Om. Oh terakhir. Terakhir, karena bentar lagi langsung penutup. Oh. Wah, setelah denger penutup langsung lega gitu ya. Pernah nggak nih om-om sekalian ngalamin problem paling absurd? Nah kalau absurd tadi saya, apa itu? Ya splitter dicuri itu absurd menurut saya. Itu absurd banget. Splitter sampai dengan ODP dicuri itu absurd. Bayangin nih, tim teknisi udah bawa splitter nih, ternyata ODP-nya yang hilang. Kan mungkin Lintas Buana juga kan ada produknya kan, mungkin bisa di-upgrade produknya, misalkan kayak ODP-nya itu hanya bisa dibuka sama orang tertentu mungkin, atau Mungkin pakai sidik jari ya mungkin gitu, bisa jadi mungkin. Soalnya menurut saya kenapa absurd, karena ini impact-nya ke layanan gitu loh, dan terjadi Oh, udah ngalamin ya berarti. sudah ngalamin Saya soalnya. belum ngalamin Pak soalnya Pak. Splitter Kalau ODP dicuri. hilang, splitter hilang belum ngalamin. Ya ODP splitter itu wow. Kalau misalnya ODP hilang, ngomong ke kalau ada customer komplain ngomongnya apa? Om? Maaf ODP-nya hilang. Itu lucu banget, makanya kenapa kan pertanyaan Konyol ya? absurd. Iya. Ini absurd menurut saya, kenapa? Karena aneh banget gitu. Iya. Aneh. Yang lagi ramai itu juga ya. Itu juga kemarin-kemarin sempat rame juga soalnya pencurian splitter gitu loh. Sampai ada yang informasi juga kan, ketangkep kan? Ya mungkin ada yang pernah ketangkep juga. Oknum, kita bicara oknum. Nah, oknum ya. Apa dari Peko yang absurd Peko? Ya karena itu tadi ODP hilang, sebenarnya tapi belum pernah ngalamin gitu tuh. Paling mentok kabel dipotong kan gitu. Kalau Ya. saya yang paling absurd, Ya. salah nyolok ODP Om. Jadi karena kan kita kan beberapa ISP kadang bareng gitu ya, Ya. bareng. Kadang ada satu tiang bareng gitu ya. Ya, sharingnya. Om. Iya. Tim saya tuh aktivasi KR Om, nggak nyala Om. Betul, udah punya saya gitu. Oh, karena tiangnya tiang yang kolaborasi ya. Yang berteman gitu. Nggak nyala Om. Rupanya salah colok ODP. Saya pikir yang absurd tuh karyawan kita pindah ke perusahaan lain. Pak. Oh enggak. NOC-nya Curhat. nggak kedetek onunya. Pertamanya langsung hilang ya. Itulah kalau saya mah salah nyolok ODP berapa jam tuh. Langsung ketahuan tapi ya Om ya. Ya NOC-nya yang bingung, nggak ada onu kedetek, kayak mau diaktifasi. Jadi curhat ya. Mungkin langsung kita apa ya, harapan kedepannya sih Om, buat kolaborasi antara Lintas Buana dengan Abji Jabar ya khususnya ya. Ini harapan kedepannya seperti apa? Nah, dari pelatihan dulu harapannya. Oke, kalau saya sih dari pelatihan, kabit pelatihan ya di Jabar, memang dari saya sendiri sebagai kabit pinginnya adalah mendekatkan pelatihan ini di wilayah-wilayah gitu, biar teman-teman ini bisa upgrade skill tanpa harus jauh-jauh keluar kota gitu kan, di wilayah masing-masing. Nah, dengan adanya Lintas Buana support ini, saya rasa sangat membantu banget nantinya, karena informasinya sendiri tidak hanya nanti terkait dengan teknis ya, ada beberapa non teknis Lintas Buana juga mau support lah gitu. Jadi harapan saya memang event-event pelatihan ini yang disupport itu akan selalu ada gitu tuh gitu. Ya, apalagi ada masukan dari Om Denny tadi tuh yang perihal artificial intelligence. Nah, Kelihatannya itu. bisa jadi agenda Kalau buat tahun depan nih Om. perangkatnya bisa support itu, ya kita tinggal upgrade aja ke teman-teman NOC atau tim teknis kan gitu. Karena udah ada referensi gokil juga kan. Itu bisa. Mantap. Lanjut Pak Ketua Gitu. latihan aja. Iya. Mumpung saya masih jadi ketua paguyuban Ki.
Ya kan masih setahun lagi nanti. Oh. Iya kan? Saya mau nyalon bupati, Pak. Oh gitu. Kenapa Pas. ya? Kalau nyalon bupati saya KTP-nya kabupaten. Satu suara. Pelanggannya banyak lagi, bisa kali. Mungkin dari Kang Denis. Iya. Kalau harapan saya sih ini sebenarnya kolaborasi yang baik sih. Kenapa? Karena biasanya memang kita itu pelatihan pasti terpusat satu kota. Ya, betul. Biasanya kita di Sekre, biasanya di Bandung. Nah, dengan diakomodirnya ini, jadi setiap wilayah itu kita bisa hemat. Setiap perusahaan bisa hemat tanpa harus mengirim stafnya atau karyawannya ke Bandung. Iya. Jadi bisa deket, nggak terlalu jauh lah. Iya. Dan bisa efisien kos, waktu, tenaga juga mungkin. Jadi karena kan biasanya yang dikirim pada saat pelatihan adalah staf biasanya, NOC atau teknisi lah, atau sekelas levelnya atau supervisornya lah, atau seperti itu kan. Ini jadi nggak terlalu jauh. Jadi setelah beres bisa langsung pulang. Itu untuk apa ya, bisa menghemat kos lah. Terus kalau untuk di wilayah sendiri ini juga jadi bisa makin kenal nih nanti antar ISP nih. Contoh misalkan ISP-nya Pak Eko dan ISP saya, stafnya jadi bisa kenalan gitu loh. Mungkin atau nanti ada kebingungan apa bisa saya tanya, itu mungkin sih. Itu kalau Bisa dari memperkuat kolaborasi ya, juga kan. Dari arahnya sih atas kolaborasi, dari bawah kolaborasi gitu. lebihnya sih itu. Yang penting jangan tuker-tukeran ini aja lah, gaji. Bisa jadi fasilitas untuk networking. Kadang-kadang suka begitu. Gara-gara tahu gaji saya di sana berapa jadi pindah ya Pak. Iya itu. Itu oke. Ya. Karena memang konsep workshopnya ini sebenarnya kita jemput bola ya, Om ya. Ya, Ya, gitu. Lebih memudahkan akses lah sekarang sih jadinya kalau misalnya ada pelatihan di beberapa kota gitu loh, yang misalnya nggak terlalu jauh lah. Iya. Untuk audiens juga akan bisa lebih banyak kan jadinya. Sekalian promosi nih Om, buat event-event selanjutnya. Kira-kira bayarnya nih Om workshopnya? Apa yang bayar nih? Bayar nggak masuknya nih workshopnya? Oh enggak, Jadi enggak. peserta. Enggak kan? Free kan? Iya benar-benar Yang hari free kan ini aja kan Om. free kan? Sampai Gitu. hari ini Om ya. Sampai hari ini free kan? Kira-kira dapat sertifikat nggak Om itu nanti? Sertifikat dapat kan nanti? Ada sertifikat kan? Gitu. Belum boleh di spill sini nih berarti. Oh. Jadi buat teman-teman wilayah jangan lupa datang ke acara roadshow-nya ya. Gas. Dapatkan diskonnya. Dan tentunya ada diskon menarik dari Lintas Buana dong. Udah, terima kasih banyak Om Eko, Siap, Om sama-sama. Denis, Om Deni. Terima kasih banyak, hatur nuhun sangat. Ya, hatur nuhun. Sama-sama. Supportnya udah mantap. Ya, terima kasih banyak. Semoga di event selanjutnya ini kita bisa ketemu lagi mungkin Om. Amin. Kita mungkin bakal lebih meriah lagi nih acaranya. Ya. Kita nantikan aja ya tanggal mainnya. Ya mungkin nanti bisa manggil Happy Asmara atau apa gitu acaranya. Wah, lebih gokil lagi. Ya itu usulan nanti usulan. Usulan bisa. Denny Takman. Tergantung di wilayah mana berarti nanti. Oke, langsung saya tutup ya Om ya. Upgrade teknologi itu penting, tapi upgrade cara berpikir dan kolaborasi jauh lebih penting. Makanya, Roadshow kali ini hadir bukan cuma buat teori. Dan yang paling seru, di sini bukan cuma belajar, tapi juga bisa ketemu komunitas, sharing problem lapangan, sampai lihat langsung teknologi terbaru dari berbagai brand. Cirebon menjadi awal permulaan, masih ada 5 kota lagi yang bakal bisa lebih seru lah. Jangan lupa follow akun sosmed Abji Jabar dan juga Lintas Buana untuk update kota berikutnya. Dan sampai jumpa di Roadshow Series 2026. Abji Jabar beraksi nyata. Terima kasih banyak ya Om. Oke siap sama-sama Terima kasih makasih. banyak, Om. Mangga makan Om.